Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Surat ke-31 dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Siapa Luqman itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang menyebut Luqman itu seorang nabi. Karena kita tidak tahu persis berapa jumlah nabi yang pasti. Ada riwayat menyebutkan 124.000. Sementara yang wak ketahui hanya 25 orang. Itu pun tidak apa dia wak. Hanya 25 nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi yang dari katakan 124.000. Kan berarti sangat-sangat banyak. Maka ada yang menyebut Luqman adalah seorang nabi yang kita tidak tahu persis, Bapak dan Ibu-ibu, kenabian itu hanya diturunkan oleh Allah kepada orang-orang pilihan. Apa bedanya dengan rasul? Kalau rasul punya kewajiban menyampaikan risalah yang dibawanya sampaikan ke umat mereka. Itu beda nabi dan rasul. Sehingga satu pendapat katakan Luqmanul Hakim adalah seorang nabi. Yang kedua, Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi, tapi seorang ahli hikmah saja. Dan itu diambil dari ayat yang ke-12 surat ke-31. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Sungguh kami telah berikan al-hikmah kepada Luqman. Pertanyaan apa sih hikmah itu kan? Karena beliau adalah orang-orang yang orang pilihan yang tidak masuk nabi tapi termasuk golongan ahli hikmah. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Orang yang termasuk ahli hikmah adalah orang yang kata-kata, ucapan, bahkan perilakunya masuk bahagian mengandung ilmu dan mutiara agama. Ada satu ungkapan Luqmanul Hakim ke anaknya, wahai anakku, innan nasa thalathatu athlas, kata beliau. Wahai anakku, sungguh manusia itu terbagi tiga. Thuluthuhu li nafsi, thuluthu lillahi, wa thuluthu liddudika. Apa kata Luqman itu? Wahai anakku, manusia itu kok dibagi jadi tiga bagian. Sapatigo untuk Allah, sapatigo untuk dirinya seorang, dan sapatigo untuk cacing dalam tanah. Ungkapan ikut tentu tidak berdasarkan dalil, tapi ungkapan Luqmanul Hakim berdasarkan pemahamannya terhadap nas, sehingga keluar kalimat yang mengandung hikmah. Manusia itu terbagi tiga, sepertiganya untuk cacing dalam tanah. Apa maknanya? Fisik awak kau balik ke tanah, balikkan. Fisik yang kita mau tiap hari kondang kian kamari, itu lidudi untuk cacing dalam tanah. Amat kerugilah orang bila mana sehari-hari hanya maisi dan memenuhi kebutuhan yang akan kembali ke cacing. Sepertiga untuk dirinya, kata Luqman. Ana sepertiga untuk dirinya itu amal kebajikan yang nyukarajukan. Menja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyati fala yujza illa mithlahu wa la yuzlamun. Di anana dodi nyokoha yang nyokarajokan itu akan miliknya. Jadi bila mana orang jauh panganannya, abih untuk memikirkan yang untuk abih dalam cacian saja. Ba'a oto keranca, ba'a rumah kamewah, ba'a apalagi perhiasan semakin banyak, ba'a baju baru taruh, ba parui kakanyang, ba araun kian kamari, itu saya pangananya. Kata Luqmanul Hakim ke anaknya, itu untuk cacing dalam tanah saudara.
Tapi ketika nyo isi hidupnya dengan kebajikan amal saleh, maka kebajikan amal saleh yang nyo karajokan itu, itulah yang jadi untuk inyokan. Itu yang kan nyo dapatkan. Sementara yang lainnya itu habis begitu saja kan. Yang ketiga kata beliau, sepertiganya untuk Allah. Ana sepertiga untuk Allah yang nyo pinjamkan dulu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Bila mana sempurna penciptaan saya tiupkan roh penciptaan saya. Dan itu banyak ke Allah balik. Artinya yang disalangkannya dulu kama, itu dimintanya bisa balik. Kecil Allah dulu kan balas yang bersalangkan. Kan tidak berdosa dulu dah. Tak ada bawa dosa warisan. Bahkan lagi dalam keadaan fitrah. Yang tak membawa dosa, suci bersih. Kenapa hari ini sudah dikotori? Akhirnya begitu. Kenapa hari ini tidak lagi bersih? Yang dulunya bersih kata Allah. Maka kepada ibu-ibu, sepertiga yang dari Allah tuh minta loh dia. Bila mana tidak berasia, maka pembersihannya besok tak bisa taubat lagi kan. Tidak bisa minta maaf. Di kok besok di akhirat baku makan harta haram misalkan. Kecok maaf ya Allah, lupa aku ketika itu. Anda berlaku tiada maaf bagimu kan. Ya kan? Pada orang misalkan banyak tidak bisa minta maaf karena semuanya sudah berakhir. Maka yang dulu dipinjamkan bersih, minta banyak. Bila mana tak bisa dibersihkan karena kekafirannya, itu bayangkan. Kalau misalkan kini kotor, meninggal dalam keadaan kotor, tapi ada modal awalnya itu. Karena awak berjanji ke Allah, bukan selalu menjadikan engkau sebagai Tuhan saya. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ketika itu sudah tidak ada modalnya, wak belakangi Allah, wak lawan perintah Allah, Bapak dan Ibu-ibu, pada saat itulah jamaah rahimakumullah, tak bisa dibersihkan. Itulah kalimat dalam Al-Quran, khalidina fiha. Bahkan tak cukup jo itu, tambah abadah kan. Abadah itu kalau bahasa abadi. Khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tak pakai abada. Dia ada kalimat menunjukkan kekal selamanya karena modal awal untuk berhasil itu tidak ada. Tapi kalau orang beragama Islam, ada modal awalnya. Meskipun itu sebesar biji zarah, misalkan ada modal awalnya beragama Islam. Maka dalam hadis yang panjang diceritakan tentang orang yang terakhir keluar neraka, inyolo terakhir masuk surga. Ya. Orang ikoko yang terakhir keluar neraka dan inyolo terakhir masuk surga. Di sudah inyoko, sargo ditutup, narako dikuncikan. Tapi apakah orang yang terakhir ikut terakhir keluar narako sehingga narako kosong? Tidak. Tandanya ada orang yang khalidina fiha abada. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia. Aku jadi cabut doa adanya. Apa yang diinginkan ke kita itu jadi modal di awak untuk persiapan menghadap Allah. Banyak nasihat Luqman dalam ayat itu karena konteks kajian awak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Diingatkan beliau, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amai anishkur li wa liwalidayhi. Kecek Luqmanul Hakim, kami wasiatkan kepada manusia kata Allah biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, ibunya mengandung sabana latihan. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, hamil tambahnya menyapi itu 2 tahun. Atau 2 tahun menyusunya tambah hamil. Karena mau tuh. Kalau dia awak apa-apa yang besok pilala 3 tahun
Ndak bisa manga-manga. Ayo ke tangan silakan. Ibu-ibu talok di nyokan. Ya kan? Salatih-latih ibu pergi pulang di pasar, kalau anaknya manangi tengah malam tasinta jo kan. Awak kalau latih tu heboh anak na lalu lanjut jo kan. Bukan dak ibu ke anak, memang dak itu gawinya, dak itu feelnya awak. Amat Allah ingatkan ibumu yang sudah mengandung, capek di atas capek, latih di atas latih. Maka oleh sebab itu bersyukurlah kamu kepada saya dan bersyukur kepada kedua orang tua. Sebenarnya syukur itu centolannya ke Allah. Tapi dalam ayat itu wa anishkurli wali walidayk. Jadi atafnya, sambungannya kali. Bersyukurlah kamu kepada saya dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ayat itu menunjukkan kawa bapak dan ibu-ibu mengingatkan ke kita betapa besar kontribusi orang tua kawa. Tak pantas rasanya kita mendurhakai melawan apa yang beliau katakan. Tak pantas rasanya awak melakukan sesuatu yang menyakiti hati beliau. Bukankah sahabat yang mengabaikan orang tuanya sehingga tersakiti hati orang tuanya, tidak bisa berpisah dengan bumi, tidak bisa berpisah dengan dunia, tidak bisa berpisah roh dari jasadnya, tidak tanggung merasainya dulu. Kan uduraku kedua orang tuanya kan. Sehingga Nabi kalau baiko tidak muah dulu, tidak mati, tidak loi duit balik kan. Awak panggang selah anakku kan. Akhirnya si orang tua balik anaknya kan dipanggang dimaafkannya kan. Sehingga akhirnya anakku pergi ketika sudah dimaafkan orang tua. Barang banyak orang tua kini menderita. Dia anaknya tidak memperhatikan. Bahkanlah jadi tontonan hari kini apa jua mak bacakan, apa jua anak bacakan. Itu kan luar biasa kan. Apa yang sudah hilang? Nilainya beragama itu hilang. Padahal dalam itu dikatakan bersyukur kepada saya. Padahal kalimat syukur itu dalam banyak ayat itu ditujukan ke Allah, bukan ke manusia. Tapi dalam ayat ko anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepada saya dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Tentu terima kasih wa kedua orang tua. Laki-laki itu dalam riwayat dikatakan adalah orang yang mendahulukan perhatian ke bininya sehingga mengabaikan istrinya, menambahkan orang tua. Di bininya sangat sayang ke bininya sehingga orang tua diabaikan juga. Takwik ke bini biarlah orang tua tabaikan kan. Kalau kini ada namanya tuh persatuan suami takut istri kan. Namanya kan. Jadi kalau dihariatnya di bininya jo sumit-sumitnya layu kan. Itu persatuan suami takut, apalagi penggiamaknya kan tidak ada kayak itu kan. Orang-orang Salman Komaras saya hidup kan. Kalaupun contoh yang ada zaman Nabi itu tak terjadi pada dirinya, tapi di akhirat tentu cilako hidup karena Allah sambungkan terima kasih ke Allah sama dengan lanjut terima kasih kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.